Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali pada mata pelajaran prakarya, yaitu pertemuan yang ketiga ya. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan hari ini artinya dapat tercapai dengan mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Amin. Jadi tadi pelajaran mata pelajaran prakarya pertemuan ketiga, pada hari ini Ibu membahas tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tahapan, yaitu mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Dimulai dari pada umumnya, secara umum itu tahapan budidaya itu mulai dari yang pertama adalah pembibitan, pengolahan, ya, pengolahan tanah maksudnya, kemudian ada penanaman, kemudian ada pemeliharaan tanaman. Dari situ banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memelihara tanaman. Kemudian setelah itu kita panen dan kemudian adalah pasca panen. Nah, untuk pertemuan ini adalah kita membahas tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Di sini dicantumkan alternatif media tanaman. Media tanaman itu Ibu sudah menjelaskan banyak ya, tanah, pupuk, kompos, arang sekam, sabut kelapa, itu semuanya termasuk media tanam itu yang organik. Ada juga yang anorganik ya, anorganik buatan. Kita pasir, batu bata, ya, itu semua termasuk buatan. Kemudian di sini alternatif media tanam, artinya selain kita menggunakan tanah yang biasa kita gunakan untuk bertanam, kita bisa memilih alternatif yang lain, media tanam yang lain, yaitu menggunakan air, itu hidroponik, alternatif media tanam hidroponik. Kemudian yang kedua adalah alternatif wadah tanaman. Nah, biasanya kalau orang bertanam itu biasanya di lahan yang luas ya. Nah, kalau misalnya kita memiliki tanah tanah yang sempit di halaman rumah, artinya kita mau bertanam sayuran, tanaman rumahan ya, maksudnya Ibu ya, tanaman rumahan, sayuran. Nah, kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah, yaitu mungkin dengan cara kita menggunakan pot, bisa disusun ke atas, itu namanya vertikultur. Jadi tanaman yang bersusun ke atas ya, vertikultur. Bisa juga dengan menggunakan paralon yang itu ada paralonnya itu yang di bolong-bolongnya. Itu nanti Ibu tunjukkan contohnya ya. Nah, ini alternatif wadah tanaman tempatnya ya. Kemudian tanaman sistem hidroponik. Tadi Ibu sudah menunjukkan yaitu alternatif media tanam. Nah, yang dinamakan tanaman sistem hidroponik, artinya dengan cara hidroponik, adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah. Artinya hanya kita memanfaatkan
media, yaitu air, dengan pemberian hara tanaman terkendali. Namanya pemberian hara itu artinya memberikan, hara itu artinya kebutuhan makanan untuk tanaman. Kalau kita manusia kan gizi ya. Nah, kalau tanaman itu unsur hara. Jadi tanaman juga memerlukan namanya pemberian hara, yaitu namanya sumber makanan dari sumber makanan tanaman itu namanya hara terkendali. Nah, ini contohnya. Itu contohnya, Ibu berikan contoh yaitu apa ya ini? Wadahnya dari jerigen ya, kemudian itu didubangi, itu tempat nutrisinya itu di dalam. Kemudian ini ada tanaman kangkung. Nah, itu yang disebut dengan tanaman hidroponik menggunakan media air. Tentu dengan menggunakan media air tidak hanya air saja yang dipakai ya, tentu dicampur dengan nutrisi. Nutrisi itu sama halnya dengan kita manusia memerlukan gizi ya, atau zat yang kita butuhkan untuk kesehatan, supaya kita bisa tumbuh berkembang lebih sehat lagi. Kalau tanaman juga begitu, nutrisi bisa supaya tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang, artinya memiliki daun yang lebat, itu namanya berkembang dengan baik, memiliki buah yang banyak ya. Nah, seperti itu yang disebut dengan pemberian nutrisi. Kemudian ini tanaman sistem hortikultur. Nah, sistem hortikultur itu adalah teknik budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat, baik pada area indoor maupun outdoor. Ya, yaitu tadi artinya tanaman yang disusun bertingkat ya, itu namanya vertikultur. Misalnya kita menanam dengan menggunakan polybag atau pot, ya disusun ke atas kecil-kecil polybagnya, karena kita memiliki tempat yang sempit, ya kita manfaatkan. Kemudian ini contohnya. Nah, ini di luar ruangan ya, artinya tanaman yang disusun di luar ruangan. Jadi itu ya anak-anak ya, artinya kita memilih di antara media yang kita bisa gunakan selain dari tanah, yaitu hidroponik. Kemudian kita memilih wadah tempat, selain di tempat yang luas, kita bisa bertanam juga di tempat yang sempit dengan cara yaitu ditingkatkan wadah tempatnya. Nah, ini contoh tahapan budidaya tanaman sayuran, teknik hidroponik secara sederhana. Anak-anak, di sini Ibu hanya mengambil contoh yaitu yang pernah dilakukan oleh kakak kelasnya ya. Yang pertama, tahapan-tahapannya itu tahapan artinya langkah-langkahnya ya. Kalau kita mau bertanam, tentu kita punya dulu perencanaan. Nah, kemudian di dalam perencanaan itu yang kita lakukan adalah menentukan jenis tanaman apa yang mau ditanam. Nah, kalian sudah belajar kemarin tentang jenis-jenis sayuran ya, jenis-jenis sayuran banyak ada. Jadi kita pilih, karena ini adalah tanaman rumahan ya, yang sederhana saja kita lakukan. Yang penting kita mengisi waktu kita yang kosong, apalagi di saat ini kan kita tidak bisa jalan-jalan ke luar, ke rumah, ke mall. Jadi kita mengisi waktu kita dengan bertanam lah ya. Itu perencanaan. Kita menentukan jenis tanaman apa yang mau ditanam. Kemudian menentukan sistem apa yang mau kita gunakan. Boleh sistem hidroponik. Di sini Ibu ambilkan contoh, yaitu sistem hidroponik ya, karena yang dilakukan kakak kelasnya kemarin selama di SMP 1 itu adalah hidroponik. Mengapa Ibu pilih hidroponik? Karena hidroponik itu mungkin agak anak ya, nggak terlalu berat mengerjakannya dan tidak terlalu kotor. Apalagi kita kan di sekolah ya, itu yang menjadi pertimbangan Ibu memilih hidroponik, walaupun artinya di sekolah itu tidak terlalu memenuhi syarat mengenai tempatnya dan lain sebagainya ya, tapi artinya tetap
apa namanya, ibu mencoba melakukannya itu bersama kakak kelasnya. Kemudian apalagi membuat jadwal kegiatan budidaya. Jadi itu yang kita lakukan dalam membuat perencanaannya. Artinya tanggal berapa kita melakukan mulai kegiatan tersebut harus dicatat supaya kita nanti bisa mengetahui bahwa umur tanaman saya ini sekian hari setelah ditanam, sudah bisa dipanen gitu ya. Jadi itu yang kita di dalam perencanaan yang dibuat. Kemudian menyusun. Apa yang disusun? Yaitu alat dan bahan yang kita gunakan. Menyusun sarananya. Nah, kalau misalnya kita hidroponik, ya tentu kita alatnya beda dengan menggunakan kalau kita bertanam dengan menggunakan tanah ya atau lahan gitu ya. Nah, kemudian di sini ibu tulis merah menentukan tugas setiap individu karena itu dulu waktu itu adalah kerja kelompok. Karena kalian nanti hanya melakukan di rumah saja, apa yang bisa kalian buat silakan. Jadi itu nggak diabaikan aja yang menentukan tugas setiap individu ya. Jadi itu yang kita buat di dalam perencanaan. Tolong diperhatikan yaitu ya, nanti ibu berikan tugas dalam tahapan budidaya tanaman sayuran. Kemudian persiapan sarana produksi hidroponik. Ini persiapannya. Mempersiapkan bahan-bahan seperti berikut, yaitu benih pakcoy. Ini gambar benihnya. Kemudian rockwool. Apa itu rockwool? Rockwool itu sejenis ya. Ini Ibu cantumkan anak-anak gambarnya. Ada benih pakcoy. Saya ulang, ini benih pakcoy ya. Kemudian rockwoolnya ini yang seperti spon yang digunakan sebagai media tanam, yaitu nanti benih itu nanti dimasukkan ke itu rockwoolnya itu nanti dipotong dadu-dadu ya, bukan dadu-dadu itu sih ya, segi 4 ya, kemudian dilubangi, kemudian dimasukkan benih pakcoy di situ. Nanti ibu tunjukkan di slide berikutnya. Nah, kemudian ini nutrisi hidroponik yang kita gunakan. Ini ibu hanya beli yang kemasan aja ya anaknya, yang jadi. Ibu nggak bisa bikin yang langsung yang sudah jadi aja yang ibu beli. Jadi namanya nutrisi Abimax A dan nutrisi Abimax B. Nah, ini dalam satu kemasan. Ini kemasannya. Nah, di situ ada petunjuknya. Kita baca petunjuknya saja. Ya, ada ukuran besar, kemasannya besar, misalnya memerlukan 1 liter air untuk 1 bungkus Abimax A, ada untuk 1 liter untuk Abimax B. Ya, ada juga misalnya 500 ml untuk Abimax A, 500 ml Abimax B. Nah, di sini dicantumkan siapkan 3 botol untuk nutrisi, larutan nutrisi. Jadi ini nutrisinya masih dalam bentuk bubuk ya anak ya, masih dalam bentuk bubuk. Ini. Bu lanjut ya. Nah, ini waktu kakak kelasnya yang praktek di tahun yang kelas 3 sekarang, sudah kelas 3 sekarang. Ibu lanjut ya. Jadi ini benih rockwool, benih pakcoy, ini rockwoolnya ini gambarnya seperti busa anak, spon. Itu tapi kalau dipegang kenyal juga, tapi dia cuma agak gatal sedikit gitu ya. Agak kasar-kasar gitu. Kemudian ibu lanjut ya. Itu tadi bahannya. Kemudian ini alat. Persiapan alat. Ada netpot. Ini yang disebut dengan netpot. Netpot bisa diganti dengan menggunakan gelas, aqua glass. Ya. Nah, namanya orang prakarya itu kan terampil ya. Artinya bisa memanfaatkan apa yang ada. Ini netpot. Kemudian yang kedua wadah cairan nutrisi A, B,
dan nutrisi AB. Nah, kenapa di situ AB? Nah, ini anak-anak tadi itu Ibu sudah menunjukkan nutrisi dalam bentuk serbuk ya. Ada AB Max A, ada AB Max B. Nah, itu nanti di situ ada petunjuknya. Nah, nanti kalau kita melarutkan, kita botolnya itu kita beri nama dulu supaya jangan tertukar. Misalnya nutrisi AB Max A, nutrisi A, kita tulis nutrisi A. Kemudian di botol 1 nutrisi B. Nah, nanti kalau mau digunakan, baru dicampur nutrisi A ditambah nutrisi B, itu ya nutrisi AB itu yang digunakan. Gitu ya. Jadi makanya di sini Ibu cantumkan 3 botol. Jadi kita siapkan seperti kakak kelasnya yang kemarin melakukan seperti itu. Jadi dicampur. Nah, kemudian ini wadah nutrisi. Ini wadah nutrisi. Artinya wadah nutrisi artinya yang sudah siap dipakai untuk tanaman kita nanti ditempatkan di sini, dibuatkan di sini. Ini wadah nutrisi namanya. Ya. Nah, ini mengapa biasanya kan toples itu berwarna bening ya, seperti yang dilakukan kakak kelasnya itu kemarin. Itu di toplesnya ini dikasih dicat ya dari dalam, dari luar. Nah, supaya apa? Karena kalau bening itu kena cahaya dia cepat berlumut. Makanya diberi warna gelap. Nah, ini tempat nutrisi, ini wadah nutrisi. Gelas ukur, pakai gelas ukur. Kenapa kita menyiapkan gelas ukur? Itu tadi di dalam kemasan itu ada takaran yang kita gunakan. Nah, ini alat yang Ibu siapkan pada kakak kelasnya tempo hari itu tahun lalu itu praktek ya. Ada gelas ukurnya, ada corongnya itu kalau memasukkan air ke dalam botol untuk memudahkan. Nah, itu mengapa ada solder tuh Ibu cantumkan. Solder itu karena tutup wadah nutrisi ini kan ada tutupnya. Untuk menempatkan menaruh netpot itu harus dilubangi dulu. Ya, dilubangi dulu. Diberikan lubang untuk netpot dan lubang untuk udara pada akar tersebut. Nah, itu ya. Kemudian ini proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana. Ini yang dilakukan kakak kelasnya, yaitu penyemaian dalam sistem hidroponik. Nah, yang tadi Ibu tunjukkan itu adalah bahannya itu adalah menggunakan rock wool untuk media tanamnya. Nah, ini ini sedang melakukan pemotongan, artinya rock woolnya itu dipotong-potong persegi 4 ya. Nah, kemudian di sini gambar yang kedua itu setelah rock woolnya itu dipotong-potong, dilubangi, ini menggunakan tusuk gigi anak. Ini ada alatnya ini, tusuk gigi, kemudian ini benihnya ya. Kemudian ini wadahnya, artinya setelah dilubangi, setelah dimasukkan di situ benihnya, 1 biji, satu lubang, 1 benih ya di situ. Paling 2 lubang aja dalam 1 rock wool di situ, gitu ya. Karena nanti kalau tumbuh terdapat 2 atau 3 itu kan nanti padat ya, pertumbuhannya nanti tidak begitu jadi rebutan, tempatnya kecil sedangkan tanamannya banyak, jadi cukup 1 aja, 1 lubang, satu benih ya. Nah, itu tadi ini yang dilakukan kakak kelasnya. Benih, tusuk gigi yang digunakan untuk melubangi rock wool-nya, kemudian ini tempatnya, setelah itu disusun baru diberi air sedikit gitu ya, kayak basah. Kemudian nanti ditempatkan, ditaruh di tempat yang terang ya, jangan juga kena cahaya matahari langsung. Jadi ini anak-anak, Ibu hanya belajar juga melakukan budidaya tanaman ini, hanya belajar juga ya anak-anak ya. Jadi bukan ahlinya Ibu, jadi Ibu juga belajar. Kemudian kalau misalnya
ini sudah dibuat, terus kita taruh di dalam ruangan yang teduh ya, itu biasanya apa, benihnya itu tumbuhnya itu tidak bagus ya, dia tumbuhnya kayak batangnya itu memanjang kemudian menguning karena kurang cahaya. Jadi sebaiknya kalau ibu sih melihat pengalaman ibu, sebaiknya ditaruh di tempat yang terang, ya. Kemudian ini seperti ini yang sudah yang hasil penyemaian menggunakan rock wool ini, ya. Ini ada dikasih air, kemudian ini sudah tumbuh. Ini ada berapa hari ya ini ya anak-anak ya? 2-3 hari satu hari itu sudah mulai membengkak, itu benihnya itu di dalam rock wool itu. 2 hari sudah mulai keluar, 3 hari sudah mulai keluar daunnya, ya. Nah, itu 1 minggu itu sudah seperti ini, ibu memindahkan ke net pot. Nah, seperti ini yang di hasil pekerjaan kakak kelasnya. Ya, ibu lanjut ya. Nah, ini persiapan larutan nutrisi siap pakai. Nah, pada waktu ini ada aturannya ya. Siapkan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai petunjuk. Contoh, membuat larutan nutrisi atau stok nutrisi. Nah, ini ibu berikan contoh ya anak-anak. Ini ada 2 bungkus tadi nutrisi di dalam kemasan tersebut. Ada nutrisi A, ada nutrisi B. Kemudian di dalam petunjuk di situ, nutrisi A itu campuran airnya 500 ml. Jadi menggunakan aqua yang 600 ml ya. Jadi di situ nutrisi diberi dulu nama, botolnya dulu diberi nama, misalnya nutrisi A, kemudian kita siapkan air 500 ml. Setelah itu kita masukkan, buka nutrisi A-nya. Kita kocok di situ di dalamnya, masukkan, larutkan sampai larut gitu ya. Nah, begitu. Itu namanya stok nutrisi. Artinya itu belum langsung dipakai. Begitupun juga nutrisi B. Jadi jangan sampai tertukar, ya. Kemudian nutrisi B sama dengan takarannya, yaitu 500 ml B, 500 ml air, 1 bungkus nutrisi B. Nah, ini sudah siap ini nutrisi A, B dan A. Ini seperti ini contohnya. Nah, contoh membuat larutan nutrisi, stok 1 bungkus nutrisi A dicampur dengan air 500 ml. 1 bungkus nutrisi B dicampur air 500 ml. Itu ya. Coba dicatat dulu. Nanti kalian bisa belajar. Nanti kalau kalian mau mencoba, cari nutrisi AB Max untuk daun ya. Untuk ini karena ibu memilih daun karena yang ditanam adalah pakcoy. Umurnya tanaman pakcoy itu kan hanya sebentar aja, 50 hari aja bisa sudah dipanen, paling lama 2 bulan ya bisa dipanen. Gitu ya untuk hidroponik ini. Nah, ini yang sudah dilarutkan tadi. Ini stoknya, ini hanya stok, belum bisa digunakan. Ini kalau mau digunakan harus dicampur. Kalau cara mencampurnya jangan dicampur A dan B baru dikasih air. Itu salah ya Nana. Tidak jadi, tidak bisa. Nah, kemudian ini mencampurnya. Contohnya, takarannya gini. Seperti ini contoh nutrisi siap pakai. Nutrisi 1 liter air ditambah 5 ml nutrisi A tambah 5 ml nutrisi B, atau 1 liter air ditambah 1 tutup botol aqua nutrisi A. Nah, itu ibu sudah mencoba melihat ternyata 1 tutup botol aqua itu sama dengan 5 ml ukurannya, takarannya ya. Jadi pada saat itu kami hanya menggunakan tutup botol saja. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh kakak kelasnya untuk membuat larutan siap pakai.
karena tadi tanamannya sudah bisa dipindahkan ke net pot, jadi nutrisi tadi yang sudah dilarutkan itu kita buat nutrisi siap pakai, yaitu A dan B. Jadi siapkan dulu air, kemudian masukkan nutrisi A-nya 5 ml, kemudian larut ya, dilarutkan, kemudian masukkan lagi nutrisi B-nya 5 ml ya, seperti itu. Nah, itulah yang siap pakai. Nah, kemudian ya seperti ini. Tadi itu yang sudah disemai pindahkan ke net pot. Ini wadah tempat nutrisi. Nah, seperti ini. Nah, ini Ibu apa namanya, ada sedikit kelihatan toples yang tidak diberi warna ya. Ini harusnya dikasih warna Nana, karena kalau ini kena cahaya matahari, sinar matahari, dia cepat berlumut. Makanya tadi itu Ibu tunjukkan wadah atau tempat nutrisi itu yang artinya yang sudah diberi apa sudah dicat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini anak-anak melakukan pengamatan pertumbuhan, setelah itu tinggal karena kalau di hidroponik itu kan mudah ya anak-anak ya, nggak sama dengan kalau kita bertanam pakai tanah ya, ini nggak kotor. Hanya kita mengontrol nutrisinya saja, kalau misalnya nutrisinya kurang ditambahi. Nah, seperti ini tanamannya kakak kelasnya ini ya. Ini melakukan pengamatan, apanya yang diamati ya, mulai dari batangnya, tingginya dilihat bagaimana, berapa tinggi, sudah berapa hari tanamannya, terus tingginya kira-kira berapa senti, kira-kira daunnya berapa lembar ya. Kemudian lebarnya, kalau mau diukur lebarnya ya pelan-pelan aja, jangan sampai apa namanya daunnya copot ya. Jadi apa namanya dilihat lebarnya daunnya, panjangnya misalnya. Jadi bisa kita melihat, oh tanaman ini tumbuh bagus perkembangannya ya, subur misalnya, seperti itu. Ini melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman 20 sampai 30 hari setelah tanam. Ini tempatnya itu ya. Nah, kemudian ini salah satu Ibu contohkan tanaman yang tidak diperhatikan, itu layu, itu sempat apa ya namanya, kekurangan air. Nah, jadi kalau kita mau nambah air itu tadi campurkan nutrisi A dan B-nya, baru masukkan ke dalam wadah tadi, wadah nutrisi. Nah, ini seperti ini tanamannya kakak kelasnya ini. Yang kelas 3 sekarang ini subur-subur ya. Ini sudah setelah berumur 48 hari ini sudah dipanen nih, siap panen ini. Nah, seperti ini ya anak-anaknya. Ya, kalian melihat sendiri aja apa yang bisa digunakan, dimanfaatkan, itu yang dipakai anak-anaknya. Jadi apa namanya, yang penting kita mau bekerja ya, kita mau berbuat, silakan. Apa aja yang bisa kita lakukan. Seperti kalian kreatif ya. Jangan berpikir, jangan bingung misalnya apa yang mau digunakan ya, apa yang bisa kita manfaatkan. Tidak ada net pot ya, kita pakai aqua aja. Bagaimana caranya? Ya bikin dilubangi lah. Ya dipikir seperti itu ya. Jangan kita mau kehabisan akal. Ya, itulah yang diharapkan. Terus apalagi? Nah, ini praktek. Nah, ini nanti Ibu berikan tugas di classroom aja ya anak ya. Nah, seperti ini nanti rancanglah kegiatan budaya tanaman di pekarangan rumahmu. Pilihlah salah satu jenis sayuran yang umurnya tidak terlalu lama, artinya berumur pendek. Nah, buatlah jadwal kegiatan, siapkan bahan alat dan bahan yang kalian gunakan. Kemudian mulai kegiatan budidaya tempat yang telah ditentukan. Nah, kemudian kalian melakukan perawatan. Perawatan itu ada menyiram, ada menyiangi, ada pembumbunan, ya. Ada nanti kalian kan bisa membuka di materi pertemuan kedua ya, kalau nggak salah. Ya, pertemuan yang lalu. Itu ada perawatan tentang tanaman, pestisida. Nah, pestisida itu pestisida bisa kita buat sendiri anak. Pestisida alam ya, kita buat sendiri dari tomat bisa, dari apa namanya, dari itu daun pepaya juga bisa dibuat pestisida alam. Jadi selain
mencabut gulmanya, itu juga karena biasanya yang mengganggu tanaman itu biasanya ada ulat ya, ada semut. Nah, seperti itu semuanya pengganggu tanaman. Itu perlu diberikan pestisida. Itu namanya termasuk semua pekerjaan merawat tanaman. Nah, kemudian tulislah setiap hasil pengamatan. Misalnya di hari ketiga tinggi tanamannya berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian dokumentasikan. Jadi kalian tidak perlu, yang penting ibu melihat nanti hasil tanamannya. Dari foto yang kalian kirim, upload, oh tanamannya seperti ini. Nanti ibu buatkan tugas di classroom ya. Ini hanya contoh saja yang ibu berikan untuk praktek. Jadi kalian bisa membuat seperti ini, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya ya. Nah, dari tahapan-tahapan yang kalian buat itu, dari dokumentasi tanaman yang kalian nanti upload, itulah yang ibu yang kalian jadikan sebagai laporan kegiatan. Artinya kalian itu melakukan budidaya tanaman di rumah, artinya menanam sayuran rumahan ya. Jadi nggak usah terlalu ini, yang penting ada apa yang bisa kalian tanam gitu ya. Tapi sayuran ya, bukan bunga loh yang ibu maksud ya, sayur-sayuran aja ya. Nah, seperti itu anak-anak. Apa namanya? Jadi mungkin tugasnya ibu ibu kirim tugasnya hanya di classroom saja ya anak-anak ya, karena ini waktunya sudah habis. Jadi kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau nanti kalian tanyakan, pingin kalian bertanam secara hidroponik, ya apa yang bisa ibu jawab, ibu sampaikan, karena ibu juga bukan ahlinya ya anak-anak ya, sama-sama belajar bertanam. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.